Oh, udah. Udah. Oke. Ya. Udah di start? Udah? Oke. Baik, saudara semuanya, ini saya mau kasih contoh bagaimana cara menggambar soal-soal yang kemarin, jawaban yang kemarin terkait dengan SML. Cara penggambarannya akan sama saja antara CML dengan SML, tapi di sini saya hanya akan kasih satu contoh untuk yang SML ya. Kita lihat di sini ada beberapa saham ya, ada TKGA dan seterusnya, ada informasi beta, kemudian ada return. Ini disebut sebagai return si saham individu. Ini kalau dalam CAPM disebutnya sebagai ERI aksen. Yang ini ERI aksen. Berarti kalau dia TKGA berarti TKGA aksen misalkan. Kalau dia BBRI berarti dia BBRI aksen. ERI aksen. Sedangkan yang ini adalah ERM, yang ini adalah RF, yang ini adalah ERI yang dihitung menggunakan SML. Terlihat ya? Oke. Lalu ini adalah soal yang kemarin saya jadikan contoh ya, contoh, kemudian saya kasih keterangan jawabannya. Nah, kemarin kan kita sudah menganalisis menentukan mana-mana saja yang over value, mana-mana saja yang under value. Dengan cara melihat excess return, yang negatif adalah over value, yang positif adalah under value. Dan satu lagi bisa dengan cara membandingkan ERI aksen dengan ERI SML. Nah, ketika ERI aksennya lebih besar daripada ERI SML seperti ini, maka dia disebut under value. Kalau sebaliknya maka disebut over value. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara menggambarnya? Kita lihat sama-sama ya. Mula-mula seperti biasa akan ada garis vertikal dan horizontal seperti ini. Yang vertikal ini adalah untuk expected return-nya. Yang horizontal ini adalah beta. Ini adalah grafik SML. Ya. Kenapa SML? Karena SML itu menghubungkan antara expected return dengan risiko yang diproksi dengan beta. Kalau CML itu menunjukkan hubungan ERP di sininya. ERP dengan TOPE atau risikonya standar deviasi. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana cara menggambar yang ada di sini? Oke, mula-mula saudara tentukan RF-nya. RF-nya adalah 9% ya, 9% di sini. Kemudian saudara tarik garis dari RF aja. Seperti ini. Lalu ERM-nya berapa? Expected return-nya adalah 13,1%. Misalkan ini RM nanti ada di sini tengah, titik tengah. Maka ini adalah ERM sebesar berapa tadi? 13,1%. Kelihatan ya angkanya? Kemudian beta pasar akan selalu sama dengan 1. Jadi langkah pertama yang harus saudara buat itu adalah seperti ini dulu. Pasangkan ERM dengan beta M seperti ini. Jadi jangan saudara garis ini dibuatnya terakhir, karena kalau misalkan skalanya tidak sesuai maka akan bulak belok, garisnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadinya agak bagus. Jadi tarik garisnya dulu. Nah, sekarang kita mulai ke TKGA. TKGA itu saudara pakainya ERI SML dulu. TKGA itu ERI SML-nya adalah 0,1404. ERI-nya berarti kalau 14,04% ada di mana? Misalkan ada di sini. 14,04. Kita tarik dia mentoknya ke titik yang mana ke sini. Lalu dia pasangannya beta. Betanya berapa? 1,23. Berarti ada di sini. 1,23. Kan ini beta. Ini adalah TKGA. 1. Lalu kita lihat TKGA aksennya, ERI aksennya adalah 13%. Berarti kalau 13% ada di bawah yang 13,1, misalkan ada di sini 13%. Kita tarik garisnya ke beta yang sama, betanya TKGA. Maka ini adalah TKGA aksen. 1. Lalu kita lihat
Yang BBRI, saya hanya akan ngasih contoh sampai BBRI ya saudara. Untuk INDF sampai TK sampai TMAS nanti saudara lanjutkan sendiri. Sekarang yang BBRI. Yang BBRI itu ini terlihat jelas di situ. Oke. Yang BBRI kita lihat sama-sama sekarang. Yang BBRI berapa ERI SML-nya? 14,78%. Berarti kalau 14,78 kira-kira misalkan di sini di atas 14,04 ya. 14,78. Saudara tarik garisnya putus-putus, lalu betanya berapa? 1,41. Berarti ada di sini misalkan betanya. 1,41. Berarti ini BBRI. Lalu ERI aksennya adalah 16%, ada di atasnya berarti. Kalau 16% misalkan di sini 16%. Saudara tarik, pasangkan dengan beta yang sama. Seperti ini. Berarti titiknya ada di sini. Kalau betanya sama 1,41. Ini adalah BBRI aksen. Nah, dari contoh dua saham ini kita akan lihat dan menentukan mana saham-saham yang under value dan saham yang over value. Oke, saham-saham yang over value itu adalah saham yang TKGA aksennya berada di bawah garis SML. Ini. Maka ini disebut sebagai saham over value karena berada di bawah garis SML. Ya. Lalu yang BBRI karena dia berada di atas garis SML, maka dia adalah saham yang under value. Nah, sekarang kita lihat kesesuaian dengan hasil perhitungan kita sebelumnya. Kita lihat TKGA, dia juga adalah saham yang over value. Hal ini konsisten dengan excess return-nya yang negatif. Jadi, kenapa dia negatif? Karena ERI aksennya lebih kecil daripada ERI SML, sehingga dia berada ini untuk yang TKGA, mohon maaf ya. TKGA, yang TKGA itu kita lihat di situ TKGA adalah over value. Over value. Hari ini konsisten dengan yang kita kerjakan di sini ya. Dia berada di bawah garis SML sehingga dia over value. Over value juga bisa dilihat dari nilai excess return yang negatif. Artinya ERI aksennya lebih kecil dibandingkan dengan ERI SML. ERI aksennya atau TKGA aksennya lebih kecil daripada TKGA SML. Gitu untuk saham TKGA. Begitu saudara untuk gambar SML. Mungkin nanti kalau ini bentuknya video kan saudara bisa ulang-ulang. Mangga silahkan di zoom seperti ini ya. Oke, stop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.